Pernahkah kita berhenti sejenak, lalu bertanya pada diri sendiri, juga suatu hari nanti pekerjaan ini selesai, jabatan ini berakhir, dan pensiun benar-benar tiba. Apakah kita sudah siap? Siap bukan hanya secara finansial, tapi siap secara mental. Siap menjalani hari-hari tanpa penghormatan. Siap menjaga kesehatan, siap memperbanyak ibadah, dan yang terpenting adalah siap terus berkarya untuk menjadi orang yang berguna. Siap menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang selama ini menemani perjuangan kita. Karena sesungguhnya pensiun bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari babak baru kehidupan kita. Maka kali ini kami memutuskan meninggalkan rutinitas sejenak, bukan untuk berlibur semata, tapi untuk berdiskusi, merenung, dan menata kembali arah perjalanan hidup kami. Di sebuah hutan pinus yang tenang, gunung pancar, di antara gerimis, udara sejuk, dan keheningan alam, kami ingin belajar mempersiapkan masa depan bersama. Kau sederhana, masuk ke bagasi bersama sejuta harapan. Tak terasa waktu begitu cepat berjalan. Rambut yang dulu hitam kini mulai memutih perlahan. Anak-anak tumbuh mengejar impian, dan kita mulai menatap hari-hari di depan. Alhamdulillah, kita sampai di tempat camping kita di Lembah Batu Hijau, Gunung Pancar. Kami datang sekitar jam 11-an, namun cuaca mendung, jadi terasa gelap. Langsung kita explore untuk cari tempat yang pas untuk kita mendirikan tenda, tempat yang rata yang memungkinkan kita tidak banjir jika hujan, dan tentunya tempat yang aksesnya dekat dan mudah ke toilet untuk kita mandi atau kita cuci alat masak. Ada toilet kita cukup banyak di sini. Setelah kita puas mengeksplor tempat untuk mendirikan tenda, meskipun kondisi hujan, akhirnya dapatlah suatu tempat yang pas kita dirikan tenda di sini. Kita tertawa mengenang masa-masa perjuangan, tentang mimpi yang dulu terasa jauh. Greng-greng, Tentang tangis inilah tenda sederhana kami, yang meskipun sederhananya, insya Allah mudah-mudahan dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan kita pada hari ini. Lengkap dengan alat masaknya dan sedikit perbekalan kita, cukup untuk sampai besok pagi. Tuhan berikan Gunung Pancar. Setelah selesai mendirikan tenda dan alat masak siap, istri dengan cekatan
memasak 1 bungkus mie instan untuk mengganjal perut yang tiba-tiba lapar karena kehujanan dan kedinginan tentunya. Alhamdulillah, meskipun cuman mie instan, terasa nikmat luar biasa. Di dalam tenda yang sederhana, kita bicara tentang masa tua, tentang bagaimana tetap berguna saat jabatan tak lagi bersama. Tentang usaha yang ingin dijalankan, tentang hidup yang ingin lebih menenangkan, Tentang hari-hari yang tersisa, agar semakin dekat kepadanya. Aku menatap wajahmu malam itu, wajah yang menemaniku puluhan tahun berlalu, wajah yang tetap bertahan di saat aku gagal dan kehilangan arah jalan. Dan aku sadar, jika suatu hari nanti masa pensiun tiba, yang paling aku syukuri bukanlah harta, bukan kendaraan atau angka-angka, tapi karena Allah masih mengizinkan kita duduk berdua menikmati dunia. Setelah istirahat dan sholat asar, istri mulai menyiapkan masakan untuk makan sore. Ya, makan sore. Nasi, tempe goreng, ini ada daging teriyaki, dan buncis goreng bawang, terus kecap dikucurkan biar lebih manis, karena saya suka manis tentunya. Kita siapkan, kita pindahkan ke piring. Jika suatu hari untuk dagingnya dan buncisnya. dan usia tak lagi sekuat sekarang. Harum. semoga kita masih berjalan beriringan. Lanjut kita makan, teman-teman. Dalam cinta, Dalam keterang Lumayan nih, sampai ada rice cooker jadi lebih mudah. Daging dan buncisnya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. pagi itu Ayo makan. kita lipat kesibukan, sejenak meninggalkan rutinitas kehidupan. Tenda kecil dan bekal sederhana, masuk ke bagasi bersama. Kini tiba waktunya sholat maghrib. Kita sholat maghrib jamaah dan tilawah sejenak.
lam yatmishunna insun qablahum wala jan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Shadaqallahul adzim. Teman-teman semuanya, yang paling pas untuk menemani suasana malam yang dingin dan gerimis seperti sekarang ini adalah masak yang hangat-hangat. Nah, malam ini kami coba masak pempek. Ya, pempek. Pempek ini adalah hasil produksi kami sendiri yang berupa frozen food, di mana pempek ini kami proyeksikan adalah menjadi sebuah usaha kami yang kelak saat masih pensiun nanti usaha ini sudah jalan. Frozen food Alia, ya. Frozen food Alia ada produknya empek-empek dan juga risol. Malam hari ini kami membawa pempek, ya, pempek dos, pempek telur, pempek isi telur. Biar kata isi telur, namun rasanya lembut, gurih, dan bikin lagi. Teman-teman semuanya saya sarankan kalau pas jalan-jalan keluar, misalnya camping atau sejenisnya, nah pas nih kalau juga bawa pempek, praktis soalnya, tinggal goreng, kasih cuko, siap deh dimakan. Tentang mimpi yang dulu terasa jauh, tentang tangis yang pernah kita tempuh. Lalu gerimis menyambut saat tiba, pinus menari dalam kabut yang sederhana. Seolah alam sedang berbisik pelan, waktu kalian berdua masih Tuhan berikan. Gunung Pancar menjadi saksi. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini cerah ceria. Di antara kicauan burung ada yang sedang menyiapkan cemilan pagi. Masya Allah, suasana pagi yang indah, yang cerah, suara burung yang indah, terasa menenangkan, seakan lupa dengan semua urusan. Mentari datang malu-malu, Semakin bertambahnya usia, kami mulai menyadari satu hal. Masa pensiun yang bahagia tidak dibangun saat pensiun tiba. Ia dipersiapkan jauh-jauh hari dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kami lakukan seperti hari ini. Karena ketika pekerjaan mulai berkurang dan anak-anak memiliki kehidupan sendiri, yang tersisa adalah tubuh yang kita rawat dan pasangan hidup yang menemani perjalanan panjang ini. Itulah mengapa
kami berusaha untuk selalu tetap bergerak, melangkah di jalan setapak yang berliku, menghirup udara segar, menggerakkan tubuh yang selama ini terlalu sering duduk di balik meja. Olahraga bukan lagi tentang mengejar penampilan, bukan tentang menjadi yang paling kuat, tetapi tentang menjaga amanah kesehatan yang Allah titipkan, agar esok hari kami masih kuat berjalan bersama, masih mampu beribadah dengan nyaman, masih sanggup menikmati waktu bersama keluarga. Dumbbell kecil di tangan ini bukan mengejar tubuh yang tinggi, tapi menjaga amanah ilahi, agar ibadah tetap kami jalani. Peluk pagi menjadi saksi bahwa sehat harus dipersiapkan hari ini, karena masa tua yang bahagia dimulai dari tubuh yang jago. Menjaga kesehatan saja tidak cukup, hubungan juga perlu dirawat. Di tengah kesibukan bertahun-tahun, seringkali kita sibuk bekerja untuk keluarga, tapi lupa menyediakan waktu untuk berbicara dari hati ke hati. Karena kebahagiaan di masa tua bukan hanya tentang cukupnya tabungan, tapi tentang masih adanya teman berbagi cerita, teman tertawa, teman berdiskusi, teman mengingatkan di dalam ibadah, dan teman berjalan ketika langkah sudah tidak secepat dulu. Maka di sela perjalanan ini, kami milih meluangkan waktu untuk bercengkrama, membicarakan masa depan, menyusun mimpi yang belum selesai, dan mengingat kembali alasan mengapa dulu kami memilih berjalan bersama. Selain Allah menjaga cinta agar Pada akhirnya, pensiun yang membahagiakan bukan sekedar memiliki waktu luang, tetapi memiliki kesehatan untuk menikmatinya, dan memiliki pasangan yang masih ingin menghabiskan waktu bersamanya. Semoga ketika masa pensiun itu benar-benar tiba, kami tidak hanya memiliki usia yang panjang, tetapi juga hati yang dekat, tubuh yang terjaga, dan kebersamaan yang semakin bermakna. Sebab kebahagiaan sejati di masa tua bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang dengan siapa kita menikmati sisa perjalanan hidup ini. is more pure than gold. I traded my Wi-Fi for clear mountain streams. My calendar's now full of blue sky dreams. No traffic, no deadline.